hatinya? Lagi senang atau lagi bersedih? Lagi happy, lagi senang ya. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dengan dipimpin doanya. Semua siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya Ibu cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu cek dulu ya. Abdillah, ada Astrid, Bima, Evan, ada Evan Firman, ada Hesa, Isneni, Mawika, Tia, Novelia, Rahman, Rangga, Ratna, Robi, Salsa, Sasa, Sandi, sama Trinda. Oke, baik Pak ya. Hari ini ya kita akan mempelajari materi lanjutan dari minggu kemarin. Ya, elastisitas dan hukum. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Bahan. Ada yang masih ingat? Bahan elastis dan elastis. Bahan elastis dan bahan plastis. Baik, sekarang kita lihat slide. Nah, sini. Persepsi. Masih ingatkah kalian? Apakah itu benda elastis dan benda plastis? Ini pelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat? Benda elastis. Ya. Benda elastis adalah benda yang dapat kembali ke bentuknya semula. Benda yang dapat kembali ke bentuknya semula. Ada yang pendapat berbeda? Bagus sekali pendapat dari Bima. Ada yang lain? Sama? Iya. Ada yang bisa kasih contoh ya benda elastis? Apa, Bim? Karet. Ada lagi yang lain? Pedas. Ya? Masih ingat ya? Sekarang setelah benda elastis, apa yang dimaksud dengan benda plastis? Merlin? Benda plastik adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika daya dilepaskan. Iya. Betul sekali. Kebalikan dari benda elastis. Kalau yang elastis dapat kembali ke bentuknya semula, kalau yang plastis tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ada yang bisa kasih contoh? Kayu. Nah, lagi? Besi. Kertas. Plastik. Bagus. Ya, semua itu adalah benda-benda. Dengan tujuan pembelajaran. Jadi tiap pembelajaran itu harus ada tujuan. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau bantu baca? Nova, silakan Nova. Melalui pendekatan saintifik dan dengan model problem learning dan metode eksperimen berbantu media PPT, video dan LKPD serta didik dapat satu mendeskripsikan karakteristik benda elastis, menjelaskan tentang tegangan dan modulus elastisitas, tiga mendeskripsi bunyi hukum Bohr, empat mendeskripsi hubungan antara gaya dan dengan pertambahan panjang atas, lima melakukan eksperimen hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang jelas, enam menginterpretasikan hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang jelas. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ada 6 macam tujuan masing-masing. Tahapannya masing-masing itu sudah dibagi di tes ya. Jadi kalian silakan mengerjakan tes tersebut. Ini kasih waktu. Buka linknya masing-masing. Link di tes. Oke. Silakan dikerjakan ini soal berikutnya.
Tuliskan namanya, sekolahnya, dan itu ada 10 soal terkait elastisitas dan hukum ya. Kan? Nomor berapa? Selesai? Kalau sudah, silakan disimpan lagi HP-nya. Ya. Kita akan masuk ke orientasi bangsa. Aku akan ajak kalian untuk melihat video terlebih dahulu. Jadi harus fokus pada videonya. Nanti kita akan selesaikan apa masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai elastisitas dan hukum-hukum. Berikut ini adalah gambar penerapan elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada shock breaker atau pegas kendaraan bermotor. Nah, gunanya pegas di sini yaitu untuk meredam getaran ketika kalian melewati polisi tidur atau jalanan yang rusak. Elastisitas itu apa sih? Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan. Di sini tegangan adalah perbandingan antara gaya dengan luas permukaan. Lambang dari tegangan adalah sigma sama dengan F per A, di mana F itu adalah gaya, A adalah luas penambang. Tegangan merupakan perubahan relatif ukuran atau bentuk suatu benda yang mengalami tegangan. E sama dengan delta L per L0. Jadi untuk redaman tidak ada satu benda. Pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. Selanjutnya ada modulus Young atau modulus elastisitas. Merupakan perbandingan tegangan dengan redaman pada suatu benda. Di sini ada gambar pegas dalam dua kondisi ya. Yang gambar pertama itu adalah diberikan gaya ke arah kiri, berarti pegasnya kita tekan. Nah, di gambar Kalian dengar penerapan elastisitas banyak sekali gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang membuat kita termotivasi. Oh ternyata ya hal-hal yang dekat dengan kita itu memanfaatkan
menggunakan tegas di dalamnya. Jadi secara tidak langsung ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali penerapan dari konsep-konsep fisika, khususnya elastisitas dan hukum. Silakan kalian sebutkan apa saja penerapan elastisitas dalam hukum yang ada di dalam gambar maupun yang lainnya. Ya, di dalam gambar itu ada apa itu? Shock breaker tadi. Ya, kalau kalian lewat di apa namanya? Posisi tidur, tidak ini mental. Iya. Kemudian timbangan badan. Nah, timbangan badan itu juga merupakan tugas di dalamnya. Ya, tadi jembatan sudah diterapkan di video ya. Dia mengukur beban yang diberikan. Kemudian kasur, ada lagi main ke tapel, ada lagi trampolin dan ke panah. Orang main panah itu juga memanfaatkan elastisitas. Banyak sekali ternyata. Berdiri, silakan berdiri. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat sore. Satu kali. Ya, harus fokus dulu sebelum kita belajar. Selamat siang. Selamat malam. Kalau malam itu tidak ada tepuknya. Ya, satu kali lagi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Belum konsentrasi. Satu kali lagi kalau belum konsentrasi. Selamat siang. Oke, silakan. Sekarang ibu bagikan LKPD-nya. Ya. Bagikan LKPD-nya, silakan dibaca. Jadi kita baca dulu petunjuk langkah kerja. Langsung ke langkah kerja. Kalian diminta untuk mengambil 2 buah pegas, sudah? Mister? Sudah. Buka 2 beban dengan masa yang berbeda-beda, itu sudah ada masanya masing-masing. Kemudian statif itu untuk mengganti kerja ya. Yang pertama, silakan kalian ukur panjang pegas tanpa beban. Berarti L0-nya diukur. Itu ada 2 kan? Terserah mau pakai yang mana dulu. Ya. Kemudian gantungkan pegas. Gantungkan pegas di sini. Bukan. Kayak gitu. Ini di sini. Ukur dulu berapa nanti tindakan di dalam tak. Ukur dulu berapa kalau dikasih beban. Itu yang panjangnya berapa nih? Lebih sedikit. Ya. Satu-satu dulu mau yang mana dulu? Gimana Pak dulu? Silakan. Yang misal ini bebannya berapa tadi ya? 35 ada di belakang kan? 35 dulu. Ini berapa? Panjangnya gitu ya. Ya, pegas 1 yang mana kalian? Yang 7. Di sini buat keterangan pegas 1 cm gitu ya. Mulai dari yang besar dulu, apa yang kecil dulu? Yang besar. Oke. Yang sebelum diukur berapa panjangnya? 7 berarti. Awal di sini nanti ya buatnya 7. Oke, jadi apa? Itu berapa dari awal depan dari atas? Ini
Jadi boleh berapa? Ada yang namatin. Ini kan ya nak? Nah, kayak gini. Gini. 21,5. Gitu ya caranya ya? Ya, ini naiknya mulai dari yang kecil aja dulu. Ya, ini yang beban, maksudnya beban yang 1, beban 2, beban 3, beban 4. Yang paling besar kan beban 4 kan? Kalau semua kita presentasikan dengan 4. Ini perhatikan dulu temannya kalau satu mau presentasi. Maju dulu semuanya, kenalkan. Ampun saya. Kita presentasi dulu. Bentar Reza, presentasi dulu Reza. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Analisis data eksperimen kami. Apakah yang terjadi saat tugas 1 dan tugas 2 tanpa beban? Kedua, tugas sedang mengalami pertambahan panjang. Bagaimanakah bentuk tugas 1 dan tugas 2 saat setelah dihidupkan? Kedua, tugas mengalami pertambahan panjang sesuai dengan beban yang diberikan. Apa yang terjadi jika tugas 1 dan tugas 2 terus menerus diberi tambahan beban? Semakin tugas akan semakin bertambah panjang. Bagaimana bentuk grafik yang dihasilkan dan jelaskan grafik video yang terhadap Itu ya grafiknya ya. Cepat dijelaskan bagaimana grafiknya itu. Firman. Pada saat beban 3, mana itu? Pada saat beban 3, maka panjang tugas akan 0,3. Pada saat bebannya atau apa namanya gayanya 3,5 itu ya 3,5 tambah panjangnya 0,03 meter gitu ya. Oke. Seperti yang terlihat pada grafik di papan, setiap beban ditambah maka tugas yang terjadi akan bertambah panjang. Jadi grafiknya naik ya. Ya, jadi dapat disimpulkan grafiknya semakin berat tegangan maka tugasnya akan semakin bertambah. Semakin berat beban ya. Semakin berat beban maka Tugasnya akan semakin panjang. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Baiklah, itu saja hasil presentasi dari kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasi hasil diskusi kami. Ya. Jadi di sini kami sudah membuat grafik tentang tugas tadi yang sudah kami analisis. Tugasnya itu panjang awalnya 7 cm, dan kami kasih beban 3,5, panjangnya jadi 0,14. Tambahan panjang. Tambahan panjangnya jadi 0,14. Oke. Begitu pula dari 5,25 jadi 0,17, jadi 0,1, 8,75 jadi 0,24. Di situ kalian bisa ambil kesimpulan bagaimana?
beban, dia tidak mengalami kepala panjang. Ya. Ya, terus Bagaimanakah bentuk tugas 1 dan tugas 2 saat telah diberikan? Bentuk beban. Kedua, tugas mengalami pertambahan panjang sesuai dengan beban yang diberikan. ya, ya, terus Apa yang terjadi jika tugas 1 dan tugas 2 terus-menerus diberi tambahan beban? Semakin tugas akan semakin bertambah panjang. oke. Itu ya, di yang kalian jelaskan tadi ya. Semakin Semakin berat bebannya Ya, dilihat ya apa? Nah, semakin panjang persamaan tugas. Bagaimana grafik dihasilkan dan dijelaskan grafik gaya standar pertambahan panjang tugas dan tugas 1 dan tugas 2. Seperti yang terlihat pada analisis di atas sebelumnya, garis pada grafik menanjak dan naik menjelaskan bahwa semakin besar gaya atau beban diberikan maka pertambahan panjang tugas semakin besar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kita melakukan proses. Kita selesaikan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kesimpulannya. Ya, dari pembelajaran kita tentang elastisitas dari praktek atau eksperimen yang sudah kita lakukan tadi, kita mendapat kesimpulan. Ya, silakan lihat ke depan kesimpulannya. Siapa yang mau baca perwakilannya biar kedengeran? Yang suaranya mantap. Firman, silakan Mas. Apa kesimpulan kita pada hari ini, Mas? Kesimpulan kita pada hari ini adalah elastisitas adalah kemampuan suatu benda atau materi untuk mengembalikan bentuknya ke bentuk asal setelah mengalami deformasi atau perubahan bentuk akibat gaya yang diberikan kepada benda tersebut. Oh. Setiap kali Teman-teman, itu tentang elastisitas. Benar sekali ya. Jadi kemampuan benda untuk kembali ke bentuk awalnya setelah gaya dilepaskan itu namanya kemampuan elastisitas dari suatu benda. Ya. Kemudian yang berikutnya, siapa yang mau baca kesimpulan? Robi, silakan Robi. Ini kesimpulan dari eksperimen kita ya. Setiap kali ditambah beban pada tugas, maka panjang tugas akan bertambah. Tugas akan mengalami pertambahan panjang seiring dengan penambahan beban pada tugas tersebut. Oke. Maka dapat kita simpulkan bahwa panjang tugas dibanding dengan beban yang diberikan, gaya yang diberikan. Oke, itu ya. Dari yang kalian presentasikan tadi, itu kita bisa simpulkan kalau gaya yang diberikan kepada benda kepada tugas itu akan sebanding dengan pertambahan panjang. Ya, itulah bunyi hukum pokok. Ya, bunyi hukum pokok itu seperti itu. Ya, tapi selama masih dalam tahap elastisitas ya, kalau dia sudah putus tugasnya sudah tidak bisa. Berikutnya poin tentang ya, kita akan mengadakan refleksi terlebih dahulu. Refleksi pembelajaran. Ya, refleksi ada di situ, Ibu kasih link refleksi. Kalian isi dulu refleksinya sekarang 5 menit. Nah, silakan isi dulu. Diberitahukan kepada seluruh siswa pada waktu istirahat dilarang keluar lingkungan sekolah, terkecuali ada izin dari Bapak dan Ibu guru. Terima kasih. Nih. Di sini buat nama kalian misalnya apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan kalian? Jadi kalian dalam kehidupan gimana? Kalau sekolah, ini ya. Terus saya dapat menguasai materi pembelajaran hari ini baik, cukup atau kurang? Kurang sih.
Silakan dikerjakan prosesnya. Ibu kasih waktu berapa menit? 10 menit. Terima kasih ya tadi ya. Tampilkan aja di layar. Tampilkan di layarnya ya. Ini ya. Nah, proses kita dibentuk sama seperti tadi nama, misalnya Ani. Kalau kalian masing-masing ya, SMKN ikut. Nih, benda yang dapat kembali ke bentuk awal setelah gaya dihilangkan disebut apa? Silakan isi ada 10 ya. Berikut ini contoh benda inelastis, berarti benda plastis ya. Silakan isi. Baiklah ya, inilah tadi pembelajaran kita terkait elastisitas dan bentuk. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak terkait elastisitas dan bentuk? Apakah sudah jelas? Kira-kira tercapai nggak sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Ibu sekarang lagi nih tujuan pembelajaran kita. Mendefinisikan karakteristik benda elastis bisa ya? Tegangan dan modulus elastisitas bisa ya? Kemudian bunyi hukum Hooke yang tadi. Kemudian hubungan antara gaya dan pertambahan panjang yang sudah kalian presentasikan, dan grafiknya itu tadi juga sudah kalian presentasikan ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi kita hari ini. Akhiri materi kita hari ini, materi selanjutnya ibu ingatkan kepada kalian, silakan kalian cari-cari, dipelajari di rumah tentang susunan tugas. Jadi setelah ini kita akan belajar tentang susunan tugas. Dan apakah susunan seri, apakah susunan paralel. Kita akhiri, kita berdoa dulu. Silakan Firman dibikin lagi doanya. Semua siap. Sebelum menyelesaikan pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai.